Ketemu lagi dengan saya, Ibu Indra. Kita akan lanjutkan materi kita sebelumnya mengenai relasi dan fungsi. Di video pertama itu kita sudah membahas tentang relasi. Di video kedua kita belajar tentang fungsi. Dan yang sekarang kita pelajari adalah korespondensi satu-satu. Adapun pengertian dari korespondensi satu-satu. Nah, contoh nih ya. Setiap negara dipasangkan dengan tepat satu ibu kota. Dan sebaliknya, setiap ibu kota dipasangkan dengan tepat satu negara. Maksudnya begini, tiap negara itu kan memiliki ibu kota. Dan ibu kotanya kan cuma satu, nggak ada yang ibu kotanya ada dua. Begitu juga sebuah ibu kota itu hanya memiliki satu negara. Nah, jadi seperti ini nih. Misalkan ada himpunan P, anggotanya Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Kemudian ada himpunan Q, anggotanya Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, dan Manila. Indonesia kan beribu kota Jakarta, Thailand beribu kota Bangkok, Malaysia beribu kota Kuala Lumpur, Singapura beribu kota Singapura, sedangkan Filipina beribu kota Manila. Jadi hanya satu ya. Kemudian kalau kita balik, kalau tadi beribu kota relasinya, maka kalau kita balik ibu kota dari, relasinya berubah jadi ibu kota dari. Kalau ini beribu kota, kalau Q ke P itu ibu kota dari. Jadi kalau dibaca begini, Jakarta ibu kota dari Indonesia, Bangkok ibu kota dari Thailand, Kuala Lumpur ibu kota dari Malaysia, Singapura ibu kota dari Singapura, Manila ibu kota dari Filipina. Nah, jadi antara himpunan P dan Q terjadi pemetaan yang timbal balik. Sehingga terdapat korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu antara himpunan negara dan himpunan ibu kota. Nah, ini contoh lagi nih. Ada diagram panah, ini disebut sebagai fungsi atau pemetaan korespondensi satu-satu. Gambar kedua, ini juga disebut sebagai fungsi korespondensi satu-satu. Sedangkan gambar ketiga, ini bukan fungsi korespondensi satu-satu. Oke, sekarang saya jelaskan satu persatu. Kenapa sih disebut sebagai korespondensi satu-satu? Nah, semua yang di depan itu memiliki pasangan satu saja dengan semua yang ada di belakang. Begitu juga di belakang. Jadi dari depan dan dari belakang itu tidak ada cabang. Maka itu dinamakan sebagai korespondensi satu-satu. Makanya gambar pertama disebut fungsi korespondensi satu-satu. Begitu juga dengan gambar kedua. Nah, kalau di gambar ketiga ini bukan fungsi korespondensi satu-satu. Kenapa? Karena pertama, yang himpunan yang di belakang ini ada yang tidak punya pasangan. Kemudian dari belakang ada cabang. Ini Z punya cabang ke B, Z punya cabang ke C. Nah, ini bukan korespondensi satu-satu. Jadi korespondensi satu-satu itu tidak bercabang baik dari depan maupun belakang. Dan semuanya wajib punya pasangan. Nah, suatu fungsi dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota domain dipasangkan dengan tepat satu anggota kodomain. Dan sebaliknya, setiap anggota kodomain dipasangkan dengan tepat satu anggota domain. Adapun banyaknya korespondensi satu-satu, korespondensi satu-satu dengan dua anggota, seperti ini, ada dua cara. A dipasangkan dengan X, B dengan Y, itu satu cara. Kemudian A dipasangkan dengan Y, B dengan X, berarti ada dua cara ya. Kemudian korespondensi satu-satu dengan tiga anggota. Jadi tiga di depan, di belakang juga tiga. Itu ada 6 cara seperti ini. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 cara. Nah, kalau korespondensi satu-satu dengan 4 anggota, gimana menentukannya? Nah, perhatikan nih gambar ini. A itu dapat dipasangkan dengan 4 kemungkinan. Berarti A itu mungkin
dipasangkan dengan P, A dipasangkan dengan Q, A dipasangkan dengan R, A dipasangkan dengan S. Karena A sudah dipasangkan, ya, kalau A dipasangkan dengan P, berarti kan B tidak bisa dipasangkan dengan P ya. Berarti B itu sisanya tinggal 3 kemungkinan saja. Berarti B boleh, kalau kita pasangkan A dengan P, maka B bolehnya mulai dari Q. Berarti B boleh Q, B boleh R, B boleh S, seperti itu. Kalau A kita pasangkan dengan Q, berarti B itu boleh dengan P, B boleh dengan R, B boleh dengan S. Nah, kalau A-nya itu 4 kemungkinan, maka B-nya dengan 3 kemungkinan, berarti C tinggal 2 kemungkinan. Maka D itu hanya bisa 1 kemungkinan saja. Nah, maksudnya begini, kalau misalkan A sudah dipasangkan dengan P, maka B itu mungkinnya kan hanya Q, B dengan R, atau B dengan S. Sekarang kalau saya ambil B dengan Q, berarti A tadi dengan P, B dengan Q. Berarti C kan tidak mungkin kita pasangkan dengan P, dan C tidak mungkin dipasangkan dengan Q. C itu hanya mungkin dengan R dan dengan S. Makanya tadi disebut 2 kemungkinan. Nah, kalau misalkan A dengan P, B dengan Q, dan C dipasangkan dengan R, maka D ini tidak bisa lagi dipasangkan dengan P, Q, ataupun R. Jadi D hanya sisa dipasangkan dengan S. Karena syaratnya korespondensi 1-1 tadi, semua harus punya pasangan, tidak boleh cabang dari depan dan tidak boleh bercabang dari belakang. Nah, maka dengan demikian banyaknya korespondensi 1-1 dari P ke Q itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. 4 kali 3, 12, kali 2, 24, kali 1, 24. Jadi ada 24 cara untuk menentukan korespondensi 1-1 jika anggota himpunannya ada 4 seperti ini. Nah, berdasarkan uraian tadi, jika terdapat himpunan A dan B dengan anggota NA-nya dan NB-nya sama, yaitu misalkan sama-sama sebanyak N, maka banyaknya korespondensi 1-1 yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N kali N kurang 1, kali N kurang 2, kali N kurang 3, kali dan seterusnya, kali 3, kali 2, kali 1. Jadi paling rendah itu 1, paling banyak itu N. Oke. Sebelum saya akhiri, bisa nggak bedain antara relasi, fungsi, dan korespondensi 1-1? Nah, kalau relasi, tadi boleh ada yang di depan, kita berbicara tentang diagram panah ya. Boleh himpunan yang di depan tidak punya pasangan, boleh. Kemudian boleh dari depan bercabang, boleh. Kemudian himpunan belakangnya mau ada pasangan semuanya, boleh. Ada yang nggak punya pasangan, boleh. Mau bercabang dari belakang, boleh. Itu kalau relasi. Sedangkan kalau fungsi, itu semua yang di depan wajib punya pasangan. Tapi semua yang di depan tidak boleh bercabang. Sedangkan kalau dari belakang, boleh bercabang. Kalau begitu, relasi belum tentu fungsi. Tetapi fungsi pasti relasi. Nah, bagaimana hubungannya dengan korespondensi 1-1 nih? Nah, kalau korespondensi 1-1 kan tadi syaratnya di depan, himpunan di depan sama himpunan di belakang harus sama banyaknya anggotanya. Kemudian semuanya wajib punya pasangan. Dan tidak boleh bercabang baik depan maupun belakang. Berarti relasi belum tentu korespondensi 1-1. Fungsi juga belum tentu korespondensi 1-1. Tapi kalau korespondensi 1-1, dia pasti sebuah relasi dan dia pasti sebuah fungsi. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.